nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ada amalan yang sangat menarik, Pak. Jadi nabi-nabi itu diantaranya di beberapa sirah dikatakan nabi itu kalau ingin rata-rata sebelum diutus menjadi nabinya, beliau itu rata-rata dikasih amanah apa? Ngembala kambing. Ada faidahnya, ternyata mengembala kambing itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa sabar. Oleh karena itu sama lek duwe bojo kau wereng, tukokno wedhus, Pak. Cek sabar kongkon angon wedhus. Nah, lek ono sing kereng aku tak titip pisan. Wedhus e akeh gitu ya. Nah, itu ya. Jadi apa? Allah itu memerintahkan mewajibkan dirinya untuk sabar, kemudian memerintahkan kita seperti apa? Orang-orang ulul azmi. Nah, sabar itu begitu penting. Kita ketahui di dalam surat khitam surat Al-Asr, penutup surat Al-Asr. Apa kata di situ? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita fahami dulu, sesuatu yang hak itu sudah di atas segala-galanya. Tetapi Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi. Lo hak dulu, baru di atasnya ternyata ada kalimat sabar. Karena banyak orang ahlil hak, pinter, cerdas. S1, S2, S3, bahkan gelar profesor. Mohon maaf, tapi dia tidak sabar. Dalam menghadapi ekonomi, dia tidak sabar. Sehingga dia menerobos aturan-aturan yang dibikin. Antum lihat, orang koruptor-koruptor, apakah dia orang yang bodoh, gelarnya hanya SD? Tidak. Bahkan doktor. Karena dia tidak sabar. Loh, makanya orang ahlil hak itu penting dibarengi dengan sabar. Antum memiliki wawasan yang sangat luar biasa tapi gak sabar, muspro, Pak, zong. Sehingga apa? Antum harus sabar. Lah ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalian itu ahlil hak, bagus ngaji, tapi ngaji kalian itu sabar. Kita ambil contoh. Banyak orang yang sekarang hijrah, bagus. Sama bapaknya, wih gak karuan lama. Mohon maaf Ustadz, bapak saya ini orang awam. Loh, bapaknya di awam-awam nih. Kita diskusi sama bapak itu sampai antum dengan nada tinggi. Apa ini? Pengajian model apa menjadikan hati antum keras? Itu antum ahlil hak tapi antum tidak sabar. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, antum yo pinter tapi antum yo sabar. Lek pinter kok tidak sabar, tidak penting itu. Bagaimana penting sabar itu disertai dengan pinter itu disertai dengan rasa sabar. Nah, sabar itu amalannya yang sangat luar biasa dikarenakan apa? Pahalanya yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam surat Az-Zumar, dikatakan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya pahala orang yang sabar itu tak terhingga atau unlimited. Ini jarang sekali Allah memberikan amalan tetapi pahalanya tidak jelas. Antum lihat, orang Allah itu dalam memberi amalan pahalanya sangat detail. Kita ambil contoh. Orang yang mati syahid, pahalanya apa? Mampu mensyafaati 70 orang. Orang yang perang mati syahid apa? Dihadiahi bidadari. Lah kan jelas. Antum lagi apa? Di dalam sebuah hadis, man shallal ghadati fil jamaah thumma qad qa'ada yadhkuruha hatta tatlu'u syamsu thumma shalla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjati wal umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatun. Ini sebuah hadis yang menjadikan orang tetap semangat. Kok bisa begini? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah ning masjid, Pak, ora kok ning omahe dhewe-dhewe. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk di masjid. Duduknya itu bukan ngerasani tonggone ya, ora kok ngamuki arek cilik, ndak. Oh kok niku rame, ndak begitu. Ya dzukurullah, kemudian beliau apa? Zikir kepada Allah. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim, hadir di majelis taklim habis subuh. Sampai kapan? Hatta tatlu'u syamsi, sampai matahari itu tulu itu apa? Betul-betul muncul. Yaitu kapan? Yaitu waktu isyraq. Kapan waktu isyraq? Kalau sekarang ya 5:30 lebih 10 begitu ya. Kemudian sholat, kemudian disambung dengan sholat 2 rakaat.
kanat lahu ka'ajril umroh. Pada saat itu dia sholat subuh berjamaah, dibarengi zikir, disambung sholat 2 rakaat, apa katanya? Pahalanya seperti haji dan umroh. Bukan seperti, tapi disetarakan haji dan umroh. Betul kita belum haji, belum kita umroh, tetapi pahalanya disetarakan seperti orang haji dengan umroh. Nah, di sini dikatakan lagi oleh Rasulullah, bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tamatun, tamatun. Maknanya apa? Tamatun, tam itu sempurna. Maknanya hajinya itu orang kok seperti, kan ada orang begini ya. Rumah Pak Faiz ini bagus. Saya punya rumah seperti rumahnya Pak Faiz. Iki kira-kira omahe podo apa koyo? Hampir ya, hampir mirip. Tapi nggak 100%. Tapi kata Rasulullah, tamatun, tamatun. Itu betul-betul plek ketiplek. Apa ini? Ya, betul-betul sama persis. Bahwasanya pahalanya kalau ada orang pergi haji dan umroh, kita juga mendapatkan haji dan umroh. Haji Pak, sekarang mahal. Sekarang hampir 50 juta, ya nggak? Ini ada isu naik lagi gitu. Antrinya nggak karu-karuan lagi. Semoga dengan isu apa sekarang itu difikskan antara kementerian dengan DPR, semoga menjadikan hikmah sehingga kuota haji ini lebih dipercepat. Karena masyarakat ini 50 tahun kasihan juga. Sing nom-noman ngene ini seandainya Rifki ini haji sekarang umur 75 ini nanti bisa haji. Apalagi yang sudah 61, kapan berangkatnya belum dapat. Lah ini bahaya sekali. Semoga kita dipermudahkan. Baik. Ada lagi orang yang bersedekah. Kamathalil ladzina yunfikuna fi sabilillahi, itu ila akhir ayat. Mathalul ladzina yunfiku amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa dikatakan di gini? Dia itu seperti menanam sebuah benih. Benih itu akan ditumbuhkan minimal 7, dan 7 itu kali 10. Berarti 700. Tidak cukup sampai situ, yudha'ifu liman yasha, sampai tak terhingga. Itu orang sedekah, jelas sekali. Lalu kenapa kalau sabar itu koyok-koyok dirahasiakan oleh Allah? Kalau syahid begitu mendapatkan bidadari dan mampu mensyafaati. Kalau orang sholat jamaah sampai itu jelas. Kalau orang sedekah jelas pahalanya. Tapi khusus sabar ini dirahasiakan oleh Allah. Kata salah satu ulama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin, beliau berkata apa? Iya, kata beliau itu li'a'dhamil jaza. Karena saking dahsyatnya pahalanya saking gedenya. Nah, analogi sederhana. Seandainya Pak Hari Eko ini istrinya ulang tahun, jangan ditanya istri yang mana gitu ya. Istrinya ulang tahun seandainya. Kemudian apa? Pak Hari Eko ini ternyata pas nggak ada rezeki, ngasihnya cuman mie ayam begitu. Kira-kira dirahasiakan enggak? Enggak lah, ngewong mie ayam, lek dirahasiakan. Waduh, surprise mie ayam, ala bah gini rahasia-rahasian. Wong gur mie ayam begitu ya. Tetapi kalau ada yang sesuatu yang besar, kita ambil contoh dikasih apa ini, kunci mobil yang apa Mercy atau BMW begitu ya. Mah ada surprise insya Allah pas ulang tahunnya, istrinya ngerayu. Bah apa sih hadiahnya? Tunggu tanggal mainnya, sabar. Wah, pas hari hanya tinggal ngasih kunci. Enggak Pak, ditutupi matanya. Keliling rumah dulu 10 kali. Wah. Tatkala dibuka ternyata kunci BMW, Masya Allah, seneng kan? Lah itu saking gedenya, pantas itu dari rahasia. Lah mie ayam nggak mungkin, dikasih roti juna, ya nggak mungkin rahasia, kan begitu ya? Nah ini makanya di sini apa? Allah merahasiakan orang-orang yang sabar itu, maka pahalanya saking gedenya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya, banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dirahasiakan oleh Allah diantaranya adalah sabar. Nah, sabar itu ternyata ada 3 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah, sabar atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sabru alal musibah,
tiga-tiganya. Sabar yang pertama, sobar ala ta'atillah, itu menduduki posisi yang pertama, pahalanya rodok gede, bukan rodok super besar. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, ini posisi yang kedua. Ternyata sabar yang kita agung-agungkan, ada orang kena musibah, sing sabar ya Pak. Loh, itu ternyata musibah yang sabar yang paling bontel, yang pahalanya kecil. Loh iya, bagaimana? Contoh hari ini antum menjalankan ketaatan kepada Allah. Weekend Pak, enaknya sama istri jalan-jalan ke Heritage sana yang di Malang. Loh, jalan-jalan enak, iya ndak? Wong hari ini libur, sudah istirahat, malamnya jalan-jalan. Tapi antum pertaruhkan ini semua, saya nggak mau jalan-jalan. Saya ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah dalam bentuk taklim. Itu kalau nggak sabar Pak, antum nggak masuk. Loh iya ndak? Nyapa sih minggu-minggu kok dikongkon taklim, nggarai sumpek kayak kan begitu. Itu orang yang tidak sabar. Oleh karena itu sabar ini yang ketiga, semoga waktunya cukup, tiga-tiganya ini akan kita bahas. Baik. Sabar. Ada amalan tentang as-sabru ala ta'atillah. Kita tidak akan membahas banyak. Sebetulnya sabar atas ketaatan kepada Allah itu banyak, tapi kita contohkan dua saja gitu ya. Kalau banyak-banyak nanti jenengan kelempoken begitu ya. Nah, nanti ngantuk ini antum. Sabar. Sabar itu apa? Yang pertama kita contohkan sabar dalam interaksi dengan orang tua kita yang sudah sepuh. Begitu ya. Sebab apa? Kesolehan orang itu sebanding dengan kesabaran beliau dalam berinteraksi dengan orang tuanya. Kalau ada orang ngaku soleh, tapi nggak sabar ke orang tuanya, itu zong. Itu nggak soleh. Karena orang soleh itu harus sebanding dengan apa? Dengan kesabarannya dalam menghadapi orang tuanya. Boleh ngaku soleh, tapi antum kereng ngambil uang tuanya, itu nggak soleh Pak. Atau nggak solihan, nggak. Jadi harus sabar. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, hunaka salasata ayatun lam tuqbal illa biqorinatihi. Ada 3 ayat. Dalam pengaplikasiannya itu, ayat itu butuh ayat yang lain. Ada 3. Berarti ayatnya couple Pak. Jadi antum menjalankan satu, ayat yang lainnya tidak antum jalankan, nggak bisa. Ayatnya ini harus berbarengan. Ada 3 ayat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa ayatnya? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Kalau antum diwajibkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, antum memilih salah satunya. Aku hanya taat kepada Allah deh, nggak taat kepada Rasulullah. Nggak boleh. Anak hanya taat kepada Rasulullah deh, taat kepada Tuhan nggak boleh lagi, begitu ya. Maknanya kalau antum taat kepada Allah, antum taat kepada Rasulullah.